Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat fishing, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang cara mengoplos esen untuk ikan patin. Ada beberapa bahan yang udah kita siapkan. Nah, saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman sahabat fishing yang hobinya mancing galatama ikan patin. Sejak 3 tahun lalu saya selalu mengikuti mancing galatama ikan patin, dan ada beberapa oplosan yang udah saya buat. Nah, salah satunya ini saya akan tunjukkan nanti bahannya kepada teman-teman sahabat fishing. Bahan apa saja sih yang dominan dasarnya dimakan ikan patin? Nah, teman-teman sahabat fishing, di sini saya ingin cerita sedikit tentang dominan esen yang disukai ikan patin. Namun tidak menutup kemungkinan juga namanya mancing ya teman-teman sahabat fishing, rezeki orang itu berbeda-beda dan masing-masing sehebat apapun dia membuat esen dan lain sebagainya, tapi kalau rezekinya atau garis tangannya tidak ada di situ, dia pun belum tentu dapat menarik ikan patin yang besar. Nah, itu kalau saya pada dasarnya hanya mengutamakan dasarnya umpan yang kita buat itu atau oplosan yang kita buat itu dasarnya dimakan dulu. Setelah dimakan berarti itu bisa kita pertahankan atau kita gunakan untuk mancing, baik itu menggunakan media pelet, kacang mede, habis itu ongol-ongol ya. Tapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman sahabat fishing, tidak semua oplosan itu masuk atau dimakan ikan patin dengan wilayah-wilayah yang berbeda. Salah satu contoh, saya ingin sedikit cerita. Contoh nih, oplosan yang dijual oleh teman-teman kita yang dari Pulau Jawa. Kita tidak menjelekkan oplosan atau esen yang dibuat oleh kawan-kawan di sana. Namun kondisi pH air itu berpengaruh pada daya tarik ikan untuk makan. Salah satu contoh nih, di Pulau Jawa kita oplosan kita dimakan ikan patin, bahkan bisa mendapatkan ikan-ikan babon, yang patin babon di atas 10 kilo up. Nah, setelah kita gunakan di Kalimantan, khususnya saya di Kalimantan Barat, itu belum tentu dimakan oplosan itu. Kenapa? Karena pH air di Jawa dengan di Kalimantan itu berbeda. Salah satu contoh nih, saya tinggal juga di Kecamatan Air Upas. Nah, di sini ada kolam baru, kolam ikan patin juga. Ada beberapa oplosan saya yang tidak masuk di sini. Namun ketika saya pergi ke Ketapang, ke kota kabupaten, karena saya biasa mancing di kota kabupaten Ketapang, di sana ada beberapa kolam galatama ikan patin. Oplosan saya masuk di sana, bahkan kita bisa dapat juara di sana. Tapi dengan kondisi kolam yang ada di tempat saya sendiri di Kecamatan Air Upas ini, malah oplosan saya tidak masuk dan tidak dimakan ikan, padahal ikannya sama, ikan patin. Nah, jadi buat teman-teman, ini referensi buat teman-teman yang suka mancing galatama. Jadi tidak semua daerah itu oplosan atau esen yang kita gunakan itu sama. Nah, belum tentu kalau kita belum melakukan uji coba. Nah, jadi kita tidak tergiur dengan harga esen yang harganya beratus-ratus ribu, bahkan sampai jutaan satu botol 30 mili. Ketika kita gunakan di daerah kita belum tentu itu dimakan ikan, karena pengaruhnya tadi yaitu pH air di daerah Pulau Jawa dengan Kalimantan itu berbeda, jadi tidak bisa kita samakan. Itu referensi buat teman-teman yang penghobi mancing galatama ikan patin ya.
Nanti saya akan tunjukkan esen-esen yang udah saya siapkan. Saya akan mengoplos. Kebetulan oplosan saya yang biasa saya gunakan itu udah habis, jadi kita malam ini akan mengoplos. Ini saya bagikan kepada teman-teman sahabat fishing yang hobi mancing kolam galatama ikan patin ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk referensi. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman senior yang lebih hebat katanya membuat oplosan ikan patin menggunakan esen. Saya mohon maaf, saya tidak menggurui di sini, cuma kita hanya saling berbagi saja. Jadi jika ada teman-teman yang tidak suka dengan apa yang saya bagikan, saya juga mohon maaf, karena saya tidak bisa membuat semua orang suka dengan apa yang saya berikan kepada teman-teman semuanya. Intinya saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman yang satu hobi dengan saya. Jika itu masuk akal, saya terima kasih. Walaupun jika oplosan saya ini mau dicoba atau jadi referensi teman-teman juga silakan. Itu tinggal kita pandai-pandai cara main di lapak aja kalau mancing galatama ikan patin ya teman-teman. Oke teman-teman sahabat fishing, nah ini bahan-bahan yang akan kita oplos ya untuk oplosan ikan patin ya. Oke ini teman-teman ya. Itu ada oplosan saya juga yang udah jadi. Jadi yang pertama saya menggunakan amisan pakai ini teman-teman ya, saya menggunakan salmon. Ini salmon, namun ini tidak kita gunakan semua 1,5 liter ini ya. Kita hanya mengambil seperlunya saja. Ini salmon ya amisannya. Setelah itu saya menggunakan ini aroma durian ya. Ini durian. Setelah itu kita menggunakan pisang Ambon ya. Ini tidak asing lagi ya teman-teman, pisang Ambon. Setelah itu asamnya saya menggunakan kue ini ya teman-teman. Ini kue ini. Ini kue ini ya, saya menggunakan asamnya asam kue ini. Setelah itu saya menggunakan 076. 076 ini adalah sejenis kokonat, macam kokonat dia, tapi ini kelapa ya, bukan kokonat. Nah setelah itu kita menggunakan pasta pisang ya, pasta pisang Ambon. Setelah itu kita menggunakan pasta stroberi ya teman-teman. Ini pasta stroberi. Setelah itu kita menggunakan nanas, nanas ya teman-teman. Setelah itu kita menggunakan stroberi juga. Ini teman-teman ya bahannya yang saya gunakan. Ini oplosan yang biasa saya gunakan atau saya pakai ya, yang udah dasarnya udah dimakan ikan patin. Itu teman-teman ya. Jadi ada berapa bahan tadi. Pasta amisannya kita menggunakan salmon. Habis itu kita aroma harumnya kita menggunakan durian. Setelah itu ditambah pisang Ambon. Asamnya kita menggunakan kue ini. Setelah itu kita menggunakan 076. Setelah itu kita menggunakan pisang Ambon ya, pisang Ambon tadi udah ya. Setelah itu kita menggunakan pastanya, pasta pisang Ambon. Setelah itu pasta stroberi. Setelah itu stroberinya, dan setelah itu nanas. Itu yang biasa saya gunakan teman-teman ya. Ini udah kita siapkan semua bahannya, rencana kita mau ngoplos. Nih oke teman-teman, ini oplosan saya yang di botol yang besar itu udah jadi juga. Itu udah dimakan juga, saya udah tes berapa kali. Nah ini rencananya kita mau oplos baru lagi, karena kebetulan oplosan yang biasa saya gunakan oplosan yang legend menurut saya.
itu udah habis. Jadi inilah bahannya teman-teman ya, jika ingin teman-teman menggunakannya. Untuk dimakan dan tidak dimakannya tergantung pH air dan di daerah mana oplosan ini digunakan. Kalau untuk di ketapang, saya biasa gunakan oplosan ini selalu masuk dan kita biasa dapat juara, baik itu mancing harian, baik itu ikut turnamen. Oke teman-teman, nah untuk sekedar informasi, jika teman-teman membutuhkan esen, boleh juga berkomentar di sini, kita bisa bantu. Silakan teman-teman mau pesan esen apa, kita bisa siapkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi referensi teman-teman ya ke depannya. Nah, satu lagi teman-teman yang ingin saya sampaikan, di sini teman-teman tinggal memilih ya, daerahnya daerah mana dan oplosannya mau dominan kemana ya teman-teman ya. Itu lebih dominan ke durian atau ke pisang Ambon atau ke stroberi ya teman-teman. Pilihannya ada di situ. Jadi teman-teman airnya atau kolamnya lebih cocok menggunakan oplosan dominan durian atau dominan stroberi atau dominan pisang Ambon. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua daerah itu sama dominannya ke apa. Itu. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi ya di video-video berikutnya. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang hobi mancing ikan patin galatama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.